Ya, salam semuanya, selamat pagi. Ya, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama itu ada dua variabel, di mana yang pertama itu dari Matius 1 ayat 1 sampai 17, yang kedua itu dari kitab Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Nah, sebenarnya yang kita lihat di sini terdapat silsilah Yesus itu ada persamaan, di mana dari Adam sampai Lukas itu memiliki silsilah yang sama, tetapi terdapat perbedaan ketika Raja Daud Raja Daud itu memiliki dua anak, yaitu Salomo dan Nathan. Dan dari garis keturunan Salomo itu diambil oleh Matius untuk mencatat silsilah Yesus, dan sedangkan dari Nathan itu mengambil silsilah dari Maria. Silsilah Yesus menurut Injil Matius itu, Matius mengawali dengan silsilah Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus memenuhi dua syarat menjadi Mesias atau Raja Besar yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Para nabi menubuatkan seseorang dari Israel, dari keturunan Abraham dan Daud yang akan menjadi Mesias. Silsilah Yesus di Matius ditarik dari silsilah Yusuf, padahal ia bukan ayah kandung dari Yesus. Ternyata ada hubungan juridis antara Yusuf dan Yesus. Di kalangan Yahudi, anak memperoleh hak penuh sebagai anak jika seorang laki-laki menerimanya sebagai anak dan mau memberikan nama kepadanya, dan Yusuf melakukan hal tersebut kepada Yesus. Dan seperti yang kita ketahui, ketika kita mau mendalami Alkitab, kita harus melihat konteks, tujuan penulisan itu kepada siapa. Dan dalam silsilah Yesus di dalam Injil Lukas ini ditujukan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tampak dengan jelas di seluruh kitab Injil ini, misalnya, ia menurutkan silsilah Yesus sebagai manusia sampai kepada Adam, dan tidak hanya sampai Abraham, seperti yang dilakukan oleh Matius. Dalam kitab Lukas, Yesus dengan jelas terlihat sebagai juru selamat yang ilahi insani, yang menjadi jawaban Allah bagi kebutuhan segenap keturunan Adam akan keselamatan. Nah, di sini ada kami mengambil angka 14. Di dalam Matius 1 itu dijelaskan bahwa ada angka 14 yang dijelaskan 3 kali. Nah, dalam huruf Ibrani itu Daud itu ditulis DWD gitu, menggunakan huruf dalet dan waw. Nah, nama Daud itu dalam bahasa Ibrani memiliki nilai 14. Jika 14 itu diuraikan kembali menjadi 7 ditambah 7, dan di situ ada angka 7. Angka 7 bagi kaum Yahudi adalah angka yang suci dan menggambarkan kesempurnaan. Dan angka 14 yang disebutkan 3 kali itu, angka 3 adalah simbol dari kesempurnaan dari satu Tuhan, atau yang kita anut itu monoteisme trinitas. Oke, jadi dalam Matius dan Lukas ini terdapat persamaan. Yang pertama memiliki persamaan dalam garis keturunan dari Abraham hingga Daud. Seperti yang telah tadi kita lihat bahwa Matius itu mengambil dari Abraham hingga kepada Daud, dan dari Lukas pun sama demikian. Dan yang kedua memiliki persamaan nama, yaitu Sealtiel dan Serubabel, yang dapat kita lihat dari Matius 1 ayat 12 dan Lukas 3 ayat 27. Di mana namun mereka adalah dua orang yang berbeda karena nama ini dikagumi di masa-masa kesudahannya. Dan yang ketiga, menurut Matius itu Sealtiel memperanakan Serubabel, padahal sebenarnya Sealtiel memperanakan Pedaya yang memperanakan Serubabel. Namun seperti sebelumnya, cucu sering disebut putra. Kemungkinan Pedaya mati semasa ayahnya masih hidup, sehingga dengan demikian putra Serubabel ialah Sealtiel. Jadi Sealtiel itu adalah kakeknya dari Serubabel. Di sini kami menemukan beberapa perbedaan dari Matius 1 ayat 1 dan Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Yang pertama, Matius itu mengambil dari silsilah Yusuf, sedangkan Lukas mengambil dari silsilah Maria. Yang kedua, Matius memberikan silsilah kerajaan atau politis, dan Lukas itu memberikan silsilah biologis. Yang ketiga, Matius menyebutkan nama-nama perempuan seperti Tamar, Rahab, Ruth, dan Batsheba, istri Uria orang Het. Sedangkan di Lukas tidak dijelaskan nama-nama wanita tersebut. Yang selanjutnya, Matius mencatat nama-nama Raja Yehuda setelah Daud, dan itu menggambarkan Yesus sebagai raja. Sedangkan Lukas mencatat dari keturunan Daud yang hampir tidak dikenal orang, yaitu Nathan.
Kemudian, Matius menelusuri garis keturunan Yesus dari Abraham untuk menekankan warisan keyahudian Yesus. Sedangkan Lukas menelusurinya kembali ke Adam untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan harapan semua orang yang terdapat dalam Kejadian 3. Yang terakhir, Matius mencantumkan Yakub sebagai ayah Yusuf, sedangkan Lukas mencatat bahwa ayah Yusuf adalah Eli. Untuk mengapa Matius mengambil dari silsilah Yusuf? Karena menurut tradisi Yahudi, garis keturunan itu berasal dari lelaki. Dan kenapa juga Matius mencantumkan Yakub sebagai ayah Yusuf, sedangkan di Lukas mencantumkan Yusuf itu adalah anak Eli. Nah, jadi mengapa Yusuf dicantumkan sebagai anak Eli? Karena tidak ada menantu perempuan, sedangkan Yusuf itu ialah menantunya Eli. Dan Eli itu merupakan orang tua dari Maria. Nah, dan makna teologisnya yang pertama, Matius menelusuri garis keturunan Yesus dari Abraham untuk menekankan warisan keyahudian Yesus. Sedangkan Lukas menelusuri kembali ke Adam untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan harapan semua orang. Dan kedua, Allah setia memegang janji bahwa akan ada juru selamat dari keturunan Adam, Abraham, dan Daud. Yang ketiga, terdapat nama-nama perempuan dan mereka bukan orang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap mau mengadakan hubungan dengan orang-orang berdosa. Selain itu, Allah juga tetap mengikut sertakan orang bukan Yahudi dalam rencana keselamatannya, termasuk kita di zaman sekarang. Dan yang terakhir, dalam silsilah ini pun banyak orang-orang berdosa. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah Allah lebih besar daripada dosa yang diperbuat manusia. Solusi yang kami ambil, melalui garis keturunan manapun, baik dari silsilah Yesus di Injil Matius dan Lukas, terbukti bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan memang Mesias yang Allah janjikan untuk menyelamatkan umatnya. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan?